Amin. Sebelumnya saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi P3K di sekolah saya, yaitu SD Negeri 5 Gunung Jaya, Kecamatan Beling, Kabupaten Pemalang. Di pertama banyak anak. Ada anak makan pepaya. Ayo teman siap menyimak presentasi dari saya. Lanjut, latar belakang saya menyusun rencana kerja saya ini adalah berdasarkan tugas pokok saya, yaitu tidak hanya mendidik dan mengajar, ya, seperti filosofi Gajah Dewantara. Pendidikan itu menuntun anak didik kita, baik secara kodrat alam maupun kodrat zamannya, agar anak itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi pada intinya kita itu tidak hanya akan menjadikan peserta didik kita itu pintar, pintar saja itu tidak cukup, ya, tetapi harus juga dibarengi dengan kompetensi lain, yaitu spiritual dan emosionalnya atau sikapnya. Dan di sini nanti akan saya masukkan di rencana kerja saya itu ada rincian kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta bukti hasil kegiatan. Latar belakang berikutnya yaitu rencana kegiatan yang saya buat itu sudah disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang saya ambil melalui buku KOSP di sekolah. Visi SD Negeri 5 Gunung Jaya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, santun dalam budi pekerti, berperilaku hidup bersih, sehat, berprestasi, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang Pak Budi ingatkan tadi, bahwa sebagai guru itu sebenarnya kita diharuskan untuk memberikan kontribusi terhadap visi dan misi sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya memberi kesempatan kepada guru-gurunya di awal tahun pelajaran baru. Ketika saya dan Bu ini baru masuk di SD Negeri 5 Gunung Jaya bulan Juni kemarin, beliau menyodorkan ini kurikulum SD kita, monggo silakan diberi masukan. Tadinya visi di SD kami itu cuma terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, santun, hidup bersih dan sehat, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tadinya sekolah saya itu visinya seperti itu, dan saya itu senang pas melihat visi. Wah, saya ini bangga sekali. Jarang ada sekolah yang memasukkan visi adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekolah saya di SD Negeri 5 Gunung Jaya, walaupun sekolahnya tidak di perkotaan, tetapi sudah memasukkan unsur adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya cuma menambahkan, Pak, ini sedang giat-giatnya kurikulum merdeka, kita harus memasukkan profil belajar Pancasila di dalam visi, dan itu dimasukkan. Ada santun juga, ada berprestasi, karena kita kalau cuma beriman dan bertakwa, santun dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa ada berprestasinya, itu tidak ada geliatnya, dan itu terbukti memang. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi ini diperlukan misi. Misi ini dapat diartikan sebagai alat atau kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung visi. Tadi sudah dijelaskan sama semuanya, ini ada Pak Suko. Membiasakan tertib dalam adab dan disiplin, menjaga prinsip Islami. Ini adalah alat untuk mendukung visi pada poin beriman dan bertakwa serta santun dalam budi pekerti. Ketika saya disodorkan misi ini, saya usul, Pak, ini kok kita belum ada, padahal budaya bersih dan sehat itu adalah misi yang sudah lama lekat di Gunung Jaya ini, Pak. Tetapi kenapa misinya tidak disantunkan? Akhirnya pada tahun ajaran 2022-2023
2023, sekolah saya mencantumkan membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, setelah misi SD Negeri 5 Gunungsjaya, saya juga merangkum tujuan sekolah. Tujuan sekolah secara umum berdasarkan latar belakang budaya SD Negeri 5 Gunungsjaya adalah terwujudnya karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, berdamai kritis, gotong royong, kreatif, dan mengakomodir segala keragaman yang ada di lingkungan situ. Tujuan jangka pendeknya saya cuma mencuplik satu karena ini akan jadi rencana kerja tahunan saya 1 tahun ke depan, yaitu membentuk karakter anak melalui budaya baik yang diterapkan dalam kegiatan sekolah. Tujuan jangka menengahnya adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya mengembangkan sekolah ramah anak ini untuk program 2-3 tahun ke depan, dan untuk 4-5 tahun ke depan sampai selesainya kontrak kita 5 tahun di P3K adalah menjadikan peserta didik yang memiliki jiwa kompetitif dalam meraih prestasi serta menjadikan peserta didik yang memiliki kontrol terhadap arus informasi dan perkembangan teknologi. Rencana kerja tahunan saya bisa dilihat Bapak Ibu. Ini sudah saya laksanakan berdasarkan tujuan sekolah yang ada di kurikulum jangka pendek 1 tahun ke depan. Tadi dijelaskan membentuk karakter anak melalui budaya baik yang diterapkan dalam kegiatan. Ini program belajar siswa itu saya memberi kesempatan kepada siswa saya untuk bercerita urut absen 15 menit menceritakan apa saja. Dan ini sangat bermanfaat sekali, bukan cuma buat mereka tapi juga. Selanjutnya saya juga membuat program pembiasaan pagi. Jadi kalau Bapak Ibu ke sekolah kami jam 7 sudah ada, hari Senin ada kegiatan pasar bendera, hari Selasa dan Rabu membaca juz amma, hari Kamis membaca bacaan salat dari takbiratul ihram sampai salam, hari Jumat membaca Asmaul Husna, dan hari Sabtu kita senam bersama. Selanjutnya ada program pembiasaan 5S. Bapak Ibu nanti ini membanggakan sekali mungkin di semua Gunungsjaya ketika siswanya bertemu dengan orang dewasa itu mereka selalu menunduk, membungkuk dan menyampaikan salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Itu adalah budaya yang luar biasa dan saya akan melestarikan di program saya 1 tahun ke depan ini agar menjadi program yang berkelanjutan ke depannya. Dan program yang terakhir adalah mengintegrasikan profil belajar Pancasila untuk yang melaksanakan kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4, dan penguatan karakter dalam pembelajaran untuk yang melaksanakan kurkilas. Jadi mengikat kesimpulannya dari semuanya, segala rencana yang saya rancang berdasarkan program saya adalah disesuaikan dengan visi-misi dan tujuan sekolah. Rencana kerja yang dilaksanakan bermuara untuk peningkatan kompetensi peserta didik, baik kompetensi spiritual, sikap maupun pengetahuan. Manfaat segala kegiatan dalam 1 tahun ini untuk siswa adalah membentuk karakter siswa melalui kegiatan terstruktur dan terarah. Yang kedua, peningkatan kompetensi siswa. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan belajar. Untuk saya sendiri adalah menjadi bahan perancang persiapan dan evaluasi kegiatan di sekolah, baik akademik maupun non-akademik, dan yang pasti saya bertambah pengetahuannya dari informasi yang disampaikan anak-anak saya. Yang ketiga, untuk sekolah, kegiatan positif yang diselenggarakan di sekolah ternyata dapat meningkatkan potensi sekolah dan membawa nama baru ke sekolah. Tidak hanya prestasi seperti ini yang diminta, tapi timbulnya motivasi dalam diri setiap anak untuk berbuat yang baik dan lebih baik lagi di masyarakat. Demikian paparan rencana kerja saya setahun ke depan, dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, sebelum saya dikomentari Pak Mentor dan rekan-rekan semua, saya akan membacakan pantun dulu. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Monggo sebelum saya akhiri, Bapak Mentor maupun Bapak Ibu
teman-teman saya untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Maria yang telah semangat. Walaupun terakhir berikan dulu plus tangan untuk yang terakhir. Tadi betul yang dikatakan dari awal, saya tertarik dengan kata-kata seorang pintar itu tidak cukup benar-benar. Ya. Di sana harus didukung spiritual, emosional, dan sikap perilaku. Ini itu. Ini semuanya saja. Ini mumpung hanya pandangan masih muda, yang namanya pintar memang harus pintar, tapi harus diimbangi dengan emosional, spiritual, dan akhlak. Intinya itu dengan sikap perilaku. Nah, panjenengan harus tahu. Saya tertarik sekali dengan yang diharapkan tadi saya sudah bilang, menjual sekolah ternyata tidak melakukan. Yang dimaksud menjual sekolah ya ini supaya orang ini tertarik dalam suatu sekolah tersebut. Bagaimana berbagai macam caranya, berbagaimana caranya. Misalnya di bidang akademik ini masih sangat-sangat istilahnya berat. Cari yang lain yang bukan di bidang akademik misalnya. Syukur-syukur dua-duanya. Ini yang harapan saya guru-guru sekarang itu harus punya jiwa yang semacam itu. Sehingga ini semacam itu. Jadi makasih sekali pada Buddha. Nanti mau mengingatkan bahwa apa tadi? Jadi punya cita-cita bagaimana menelaah kasus istilahnya yang ada di kelas maupun ada di sekolah. Itu diharapkan semua guru semacam itu. Makanya di sana ada penelitian. Ini kita berfokus lebih luas anak bangsa. Kita berfokus lebih luas anak bangsa. Kalau dengan istilahnya fokus dengan aja beli anak rewong, gak usah jadi guru. Gak usah jadi guru. Sudah tidak bisa bahaya gitu ya. Ini semacam itu. So, dari saya barangkali yang lain ada yang mau nambahin? Tidak? Karena ini pilihan saya sendiri memberikan motivasi pada jenengan semuanya. Barangkali dalam seminar ini saya banyak komentar yang kurang berkenan, yang kurang istilahnya pas pada hati panjenengan menyinggung bahasa panjenengan. Saya selaku pribadi manusia mohon maaf yang sebesarnya. Itu barangkali saya tadi warna komentar ini dan sebagainya kurang pas di panjangan. Bicara hanya itu, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku serta Pak Mentor, berikanlah laporan seminar saya, semoga bisa menjadi manfaat untuk bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, namun benar. Terus segala feedback baik dari Pak Mentor sudah saya dengarkan dari awal peserta sampai akhir. Insya Allah itu akan dijadikan kami sebagai refleksi untuk kemajuan kami berikutnya, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah komunitas belajar ini tetap berjalan sampai kapanpun ya. Dan itu untuk perkembangan kita, walaupun tidak ada kenaikan tingkat, jangan pesimis. Kita juga sebagai guru jangan kalah sama muridnya. Ingat long life education, belajar sepanjang hayat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.